Astagfirullah. Gila, setengah 8. Jam berapa? Jam berapa ini? Pada jadi apa nih orang-orang? MSG uji tanding di pramusim, cuy. Apa itu MSG? Ada David Lali. Ada David Lali, head coach ada Yongki Aribowo. Yongki Aribowo. Ada Hanif Syahbandi. Hanif Syahbandi juga ada. Kiper M Ridwan Ambon. Ini berarti kalau bikin pramusim kayak gini biayanya cukup tekor dong, Bang? Lumayan. Ya kan maksudnya Abang Boleh nggak gua, ini kan biar untuk bantu orang tua juga. Kan kita latihan sore, boleh nggak saya paginya kerja jadi office boy? Hanif tuh. Hanif tuh. Kalau emang agen tuh nggak diperlukan, kenapa Ronaldo pakai agen? Kenapa Messi pakai agen? Udah gitu aja deh. Lu mau jadi terbaik, 3 kopi yang the best. Katakanlah 1 miliar satu musim. Ya. Nah, dipotong agen berapa, Bang? Ya, Mohon maaf nih, Bang, ini Aku pegang ngomongan Hanif Syahbandi. Senin besok kita undang Hanif buat datang ke podcast. Oke? Janji. Mana coach? Belakang lu tuh. Baru datang. Astagfirullah. Gila, setengah 8. Jam berapa? Jam berapa ini? Pada jadi apa nih orang-orang? Selamat pagi Sobat Sporty, jam 7 pagi dari Stadion Wiyata Jales Yuda di Kelapa Gading, Jakarta. Pagi banget ya. Pagi banget. Kita akhirnya non studio lagi nih, kita keluar lagi buat away days melihat MSG uji tanding di pramusim, cuy. Apa itu MSG? Apa itu MSG? MSG adalah satu agensi sepak bola gitu. Jadi para Oke. pesepak bola dikumpulkan dalam satu agensi. Munial Sports Group namanya. Munial Sports Group. Punyanya Bang Itu Muli. merupakan kompetitor dari RSG ya. Ripan Sports Group Ripan itu Sports. saingan beratnya gua kalau gua pemain-pemain Ini fan football. Enggak, Tarkam 100 ribuan lah. Tarkam 100 ribuan. Kalau ini pemain-pemain beneran. Jadi mari kita lihat ada apa aja di hari ini, ada ngapain aja. Yeah. Pasti seru. Karena kalian bakal terbuka cakrawala bahwa oh ternyata sepak bola tuh ada begininya ya gitu. Ini di luar jadwal kompetisi. Di luar jadwal kompetisi. Jadi mereka persiapan sebelum nanti pramusim bareng klub, dia udah di pramusim duluan nih. Betul. Ada siapa aja? Nanti kita lihat. Oke. Nama-nama keren semua pokoknya. Mari kita ikuti. Tapi Coach, apa? Lo tau nggak Wiyata Jales Yuda ini siapa? Enggak. Nggak tahu? Sama saya juga. Ayo. Coach, Ayo. kan tadi kita udah ngomongin MSG-nya. Iya. Dia kan berlatih tanding. Iya. Dengan siapa mereka berlatih tanding? Nih TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut. Angkatan Laut. Kalau kita lihat dari cara mainnya, menurut lu gimana nih Coach? Dari ini. Dari pemanasannya kucing-kucingan ya, dari kucing-kucing. Dari pemanasannya bagus lah. Ini Bagus ya? pemain-pemain beneran juga. Iya, karena kan Pasti di liga-liga apa Liga 2, Liga 3 pada yang main aja nih. pada main ya. Kelihatan dari badan kan. Kalau secara fisik nggak perlu diragukan. Nggak perlu ini udah. Karena kan pasti setiap hari latihan. Wih, Stadion ini juga dari kecil-kecilnya udah larinya udah. Stadion ini juga waktu dulu dipakai apa? Stand up Indo main apa? Pitah Oh kuning. iya, Yang kita ini. kuning benar. Kita waktu itu datang juga ya. Datang lihat. Liput juga. Ini tim MSG juga isinya lumayan terkenal ya Coach. Lumayan tuh udah. Ada siapa aja Coach? Pelatih kiper ada Adiksi. Adiksi itu kan dari dulu apa? Persija ya? Julukannya iya, The Next Andri Tani. The Next Andre. Sampai sekarang masih The Next. The Next karena Andre tadinya masih main. Nanti kita wawancara dengan Adiksi, pelatih kiper. Ada David Lali. Ada David Lali, head coach ada Yongki Aribowo. Yongki Aribowo. Ada Hanif Syahbandi. Hanif Syahbandi juga ada. Kiper M Ridwan Ambon. Ada Samuel Kristianson. Samuel Kristianson ada Dandi Maulana. Lalu banyak juga pemain-pemain muda ya.
Iya, Pemain kalau muda yang MSG pemain mudanya banyak memang. emang mereka ini apa ditargetkan untuk menembus masa depannya jadi Iya. bintang gitu. Nah, Sobat Sporty dan Bos Tulang, kita sudah ketemu. Bilang gue bos dalam sini. Nggak pantas kalau di sini. Kita akhirnya sudah ketemu Yang punya acara. yang punya acara. Kalau kalian nanya MSG itu apa, nah kita ini tanya kepada orang yang tepat. Kalau RSG, Ripan Sports Group itu KW-an ya, KW-an. itu sasetnya MSG. Nah, ini beneran-benerannya nih. Ini Bang Muli, beneran. apa kabar Bang Muli? Baik, terima kasih nih udah datang. Sama-sama. Bang, kita mau langsung tanya-tanya ke Boleh, Bang Muli. langsung kita tanya-tanya. Kan tadi aku ngejelasin sedikit lah soal MSG. Nah, kalau dari versi Bang Muli itu MSG itu apa sih Bang? Itu perusahaan sport agency dan management company Oke. yang saya mulai dari awal tahun 2000. Itu bagaimana ingin membantu atlet-atlet Indonesia. Oke. Tujuannya itu salah satunya. Kita juga bergerak di event olahraga, kita juga bergerak di sponsorship, bantu klub-klub juga, bantu pemain-pemain juga. Dan kita juga tadi ada divisi traveling juga untuk nonton Wimbledon, nonton Liga Inggris. Dulu kan akses itu agak terbatas. Nah, sekarang ini memang gampang orang menonton Liverpool main udah gampang. Dulu kan orang masih bagaimana cara beli tiketnya. Sempat kita juga ngirim beberapa orang nonton Piala Dunia di Afrika, di Brazil. Jadi ada hal seperti ini, semua yang menyangkut industri olahraga. Tapi memang sekarang lebih banyak fokusnya di manajemen atlet. Atletnya itu bisa dibilang 90% adalah pemain bola. Tapi sebenarnya bukan itu aja. Jadi siapa aja atlet Indonesia yang punya potensi untuk merah putih, nah, saya coba support dari renang, dari golf, dari wushu, dari surfing. Ya kan ada dulu Chris John juga kita pegang sebagai marketingnya, ya kan Taufik Hidayat, sekarang Doni Tata juga kita bantu, Moreno. Jadi maunya sih segala macam olahraga yang bisa bawa merah putih. Idealismenya bantu untuk merah putih. Kedua, bagaimana bisa atlet sejahtera. Karena perkembangannya beda dari olahraga industri ini 20 tahun lalu sampai sekarang tuh beda. Tapi kalau secara scope of work tuh tugasnya sebagai MSG itu tugasnya apa? Oke, kalau di bola udah jelas kita negosiasi kontrak pemain. Ya kan? Nah, mungkin di olahraga lain termasuk bola juga, bagaimana mereka mendapatkan side income, bagaimana mengkomersialkan mereka untuk mendapat income tambahan di luar karir mereka sebagai atlet. Kenapa? Karena kan ya apalagi 20 tahun yang lalu olahraga itu kan masih belum suatu industri yang besar. Walaupun sekarang udah berkembang, bola itu sudah berkembang. Yang lainnya kan masih minim lah. Ya kan, jadi tugasnya bagaimana saya mencari sponsor. Itu salah satunya saya megang dari juara dunia golf junior, Rehan, 18 tahun. Ya kan, nah, untuk golf tuh Naraji juga. Untuk mereka travel itu butuh duit, Mas. Sampai untuk Naraji itu ketika dia di Asian Tour itu butuh sampai 500 juta sampai 800 juta untuk biaya dia ikut turnamen di Inggris kemana. Nah, satu anak yang barusan 2 minggu lalu kalau salah juara dunia junior, Rehan, dia dapat beasiswa nih di South Texas University, full scholarship, dapat semua dari transport, akomodasi, boarding. Cuma dia juga butuh biaya untuk dia latihan di luar universitinya. Dia juga butuh dana untuk dia traveling di Amerika. Dia kalau nggak salah pertengahan Juli dia ikut US Junior Amatir. Itu perlu travel, akomodasinya dengan anak Tiger Woods juga main juga di situ. Cuma kan hal itu butuh biaya. Tugas saya lah mencari sponsorship bagi mereka gitu. Oh, membantu itunya ya, kelangsungan seorang atletnya gitu ya. Jadi nggak cuma pas di pertandingan, tapi persiapannya itu persiapannya apa yang mereka butuh dari nutrisi, sponsorship sepatu, seperti ini. Saya ngadakan training camp ini sebenarnya bukan tugas seorang agen. Agen biasanya yang tanda kutip cuma negosiasi kontrak, organize trial. Cuma saya tahu kadang-kadang ya saya bilang persiapan tingkat profesionalitas kita itu masih kurang di sini. Nah, saya coba jemput bola lah. Yang mungkin saya adakan ini 3 minggu terakhir ini biar anak-anak mengkondisikan diri dia. Jadi ya bagi yang sudah punya klub, ketika mereka datang klub itu orang masih pre-season mulai, dia udah siap, udah ready.
Ya kan mungkin ada pelatih baru juga, itu first impression kan penting juga. Satu, kedua juga bagaimana ini dipersiapkan jadi ketika mereka pre-season di klubnya untuk menghindari cedera. Kadang-kadang ada udah lama olahraga, mereka liburan, tiba-tiba pre-season dihajar sama klub atau bisa juga cedera. Jadi ini juga salah satu untuk bantu mereka juga. Ya kan? Jadi ada banyak hal-hal juga sebagai agen itu sebenarnya juga bantu hal-hal gini selain negosiasi kontrak, nyari income tambahan di iklan. Juga bagaimana saya support sepatu mereka, nutrisi mereka, protein mereka, ya kan. Ya, soalnya sebagian dari mereka masih terbatas. Kadang-kadang terbatas bukan soal kemauan aja, memang kesiapan dana mereka untuk hal seperti ini. Sampai sepatunya udah robek, udah apa, mau beli sepatu nggak ini. Kan nggak semua kayak Hanif Syabandi, nggak semua kayak pemain-pemain top yang Liga 1 punya gaji udah besar. Anak-anak ini ada yang dari di Elite Pro yang nggak digaji, cuma disediain boarding sama makanan aja. Ya kan, ada yang mungkin di Elite Pro gaji cuma 1 juta, harusnya itu kan mungkin sebagian mereka kirim ke keluarganya. Di liga-liganya masih ada, Liga 1 masih ada gaji di bawah 5 juta masih ada. Nah, saya coba menutupin kekurangan-kekurangan itu sebagai agenda. Ya, ini udah totalitas saya kepada mereka lah. Kalau yang pramusim sekarang nih, itu setiap sebelum musim berlangsung memang selalu diadakan MSG pramusim apa baru di saat ini? Udah lama, udah sampai dulu sempat di zaman sebelum pandemi, mulainya itu ketika kita di-ban oleh FIFA. Yang 2014 atau 2015. Ya. Ketika itu saya bilang mana anak ya, kita jangan sampai kalian ini punya karir bola yang bagus, akhirnya kita nyerah dengan situasi ini gara-gara orang-orang atas nih berantem. Jangan sampai kita nyalakan orang lain gara-gara kayak kita harus improvisasi dengan keadaan ini, kita harus cari. Saya siapin mereka latihan, situlah mulainya. Waktu itu Stadion Lebak Bulus belum dihancurin, ya kan? Saya bayar waktu itu uang pas-pasan juga karena olahraga stop kan? Iya, betul. Jadi juga pengaruh. Sampai saya juga harus jadi promotor musik untuk improvisasi untuk menutupin ini semua. Sampai Stadion Lebak Bulus saya bayar orang suruh cukur semua kan udah rumputnya udah segini. Jadi kita latihan anak-anak, saya bilang kita berusaha mengimprovisasi dengan situasi yang sekarang ini yang nggak ideal ya, kita tapi jangan nyerah. Siapa tahu suatu saat kalian bisa saya bawa ke luar negeri, ya kan, atau ada permintaan walaupun klub di Indonesia di ban, ya itu yang saya dari situ udah mulai. Nah, habis itu idealnya saya coba mempersiapkan ini sebulan sebelum mereka masuk atau 2 minggu antara sebulan sebelum klub mulai season ini. Mulai dari tahun itu, dari tahun 2014-15. Cuma saya pernah juga kebablasan gara-gara pernah COVID atau yang pernah apa waktu itu ya, karena sepak bola juga dihentikan. Yang tadinya cuma sebulan rencananya jadi 6 bulan, udah 7 bulan karena sepak bola ditunda. Jadi kebablasan. Nah, cuma ya idealnya saya siapin ini mungkin 2 minggu 3 minggu sebelum liga mulai, sekaligus bagi saya kesempatan untuk melihat anak-anak muda yang masih trial, yang direkomendasikan oleh saya, direkomendasikan oleh pelatih mana. Nah, setelah itu saya lihat kayaknya ada 3 orang, 4 orang anak Pangandaran yang 2006-2007. Ya kan, yang punya SFB bisa dilihat nggak Bang, bisa disalurkan nggak ke Elite Pro. Ya saya kesempatan saya panggil mereka kemari. Saya lihat kalau memang bagus saya alokasikan ke tim-tim baru gitu. Ini berarti kalau bikin pramusim kayak gini biayanya cukup tekor dong Bang? Lumayan. Ya kan, maksudnya abang kalau pelatih berarti dari MSG juga kan? Aku lihat ada Yongki, ada. Kita ada visio, ada pelatih visio kita didukung. Visio menyediakan juga. Oh, didukung kalau itu. Karena kami ada, boleh saya nyebutin brand? Boleh dong. Boleh. Kita ini ada kerjasama dengan visio di sini, Kardea sama Halo. Jadi semua anak-anak MSG ini kita siap provide selama semua satu musim itu untuk free untuk treatment. Nah, dari game-game ini mereka juga nyediain orang, ada 3 orang tuh mereka. Mereka siap-siap beli sama 3-4 orang. Ini udah kayak tim liga beneran. Liga beneran aja belum tentu punya 3 visio. Iya kan? Cuma itu komitmen mereka. Kami udah partner udah tahunan sama mereka. Jadi itunya. Ada video analisis juga ya? Ada video analisis. Ini kami bekerja sama Kickoff ini. Itu di bawah Ganesha. Ganesha itu bekas perusahaan di Persebaya. Dia punya perusahaan konsultan olahraga, sport bola yang didukung oleh perusahaan Spanyol juga, Econos, yang jadi partner PT Liga juga. Jadi anak-anak ini diajarkan selain pre-season, diajarkan pinter juga. Kenapa? Karena selain mereka main, cara bermain, fitness mereka, stamina mereka, tapi diajarkan juga bagaimana bermain bola dengan pinter, dengan video sesi. Jadi ada sesi video berarti? Selama 3 minggu ini, setelah latihan ini kami ada video 1-on-1. Ada dengan pemain, tunjukin videonya bagaimana permainan karya. Mudah-mudahan pemain jadi lebih pinter. Jangankan yang muda-muda, untuk seorang Hanif Syabandi aja, untuk seorang pemain Liga 1 aja yang udah lama, dia merasa ini sangat membantu dia.
Ya kan tuh dia, kenapa gue sosial lu bisa ngepas, tapi lu mata lu kemari lu akhirnya gini. Kadang kita bergerak 1 meter aja itu udah berubah sesuatu. Iya, Karena betul. hal itu masih without the ball-nya mereka masih kurang. Oh, Ya di kan? sini tuh di itu ya mulai Ya, kita semaksimal mungkin, apakah itu memang maksimal ya, kita berusaha lah semaksimal mungkin untuk mengajari anak-anak ini bermain lebih pintar juga. Wih, mantap. Jadi kelihatannya bukan cuma deal-dealan gitu doang, banyak banget. Bukan ini. Ini cari lawan tanding aja pasti repot juga nih gini-ginian. Repot, iya, Yang iya, satu level, yang di bawah, yang di atas nih gitu. Justru saya suka kemarin 2 minggu terakhir kita adu sama Persita Elite Pro 20 sama Persija 20 karena mereka masih aktif. Saya justru suka lagi presiden ini anak-anak lawan mereka karena kenceng-kenceng anaknya semua. Oh ya, anak-anak muda ya. Jadi anak-anak ini masih fit, diajar ya. bermain dalam situasi yang Pressure. ya lebih dari fun football. Oh, iya, Jadi iya, kalau iya. selama Iya, mereka selama pemain top ketemu mereka akhirnya lebih Ya, tensinya lebih serius ya. Ini dia mereka lebih. Nah, ini terakhir, ini minggu ini terakhir anak-anak. Oh, minggu ini terakhir. Setelah ini pulang ke klub masing-masing. Karena weekend ini udah Jumat Persis Solo udah ngumpul, Sabtu Persija Oh, udah udah. mulai Oh, latihan. oke. Ada berapa Liga 2 juga minggu depan udah mulai ngumpul ya. Kan Liga 1 rata-rata udah weekend ini udah mulai ngumpul semua nih. Berarti diharapkan kondisi ketika pulang ke klub tuh udah fit ya, udah fit. nggak dari Apalagi dengan minus. pelatih-pelatih baru, pelatih asing, Ya, ya, mereka ya. nggak kenal nama. Mereka langsung lihat di lapangan. Lihat kondisi langsung ya. Nggak tahu namanya siapa A, B, C itu nggak tahu siapa yang siap. Iya, iya, Nah, iya. kesempatan itu yang mereka harus ambil, ya kan? Iya, Bisa iya. lebih duluan dari yang lain. Iya. Bang, Itu yang saya harapkan. penasaran nih, kan maksudnya kalau sekarang MSG semua udah kenal lah, udah cukup terkenal. Kalau dulu awal-awal gimana sih Bang, maksudnya atlet pertama yang jadi atlet Generasi MSG pertamanya gitu, generasi MSG pertama lah. tuh siapa sih? Saya awalnya tuh fokus saya kerja di saya tuh background saya saya banker, saya orang finance. Oke. Sampai kuliah saya juga ngambil finance juga. Jadi memang ada hati di olahraga, memang saya gila olahraga. Ya kan ketika dulu metabolisme saya masih kenceng, saya nggak segemuk ini nih. Ya kan ketika hormon saya masih ini, sekarang makan olahraga ya. Tapi memang gila di olahraga. Oke. Saya nonton film, mungkin udah banyak mungkin yang ngeliput bahwa saya suka karena saya lihat ternyata ada film Jerry Maguire. Oh, industri olahraga tuh ternyata ada. Itu kalau nggak jadi atlet, kalau nggak jadi atlet, lu masih bisa Dicabak di hal lain ya. cabang olahraga. Saya ngelamar, saya kerja di perusahaan Amerika. Habis itu saya mundurkan diri, saya setup lah ini. Masuk klien pertama saya itu Bambang Ponario tahun 2004. Ya Oh, kan, tim itu. iya Itu kan? tuh berarti atlet pertama MSG itu kan ya? Bambang untuk lokal. Karena saya waktu itu bilang kalau saya mau jadi agensi yang terbaik, saya harus terbaik juga. Oke. Ya kan maksudnya sekarang ini kalau saya mau bilang saya agen terkuat di dunia ya saya harus ambil misalnya Erling Haaland atau Ronaldo atau Messi ya. Pemain terbaiknya ya. Jadi saya kerja sama Taufik Hidayat, saya kerja sama Bambang Pamungkas, Chris John waktu itu kan lebih fokus ke komersialnya. Oh, awalnya komersial Saya dulu. bawa Oke. Cristiano Ronaldo ketika dia 20 tahun 2005 untuk Extra Joss, Tsunami, gitu kan. Pep Guardiola juga kita bawa, Fabregas untuk Bisqua, itulah kedua kelinci dengan Real Madrid dengan apa, dengan Xabi Alonso kita bawa kemari. Jadi fokusnya di marketing, Bambang Pamungkas sama semua di marketing. Dan dulu masih marketing, olahraga itu masih belum dianggap ya. belum dianggap. Iya. Ketika 2010 ke atas, saya baru mulai masuk ke bola. 2010-an berarti mulai oke. Belasan lah ya kan udah mulai ke bola karena bagaimanapun bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Di situ saya udah mulai pelan-pelan terlibat transfer. Maksudnya bukan hanya komersial aja. Oh, itu udah mulai tuh ke klub. ya. Oke. Kontrak. Sampai ada tes agen FIFA 3 tahun lalu saya ambil tuh. Kalau saya 2 orang pertama tuh yang lolos tes tuh. Setelah Dusan saya karena FIFA waktu itu ada tes tuh Iya, iya, agen. iya. Tadi saya nggak mau ikut. Gila lu orang udah tahu lu 20 tahun jadi agen atau gagal, tesnya kan malu kan. Iya kan, gengsi juga. Iya. Ternyata lolos. Ya, coba gue bilang sama anak gue, ini untuk umur 50 tahun aja gue masih haus, gue bilang. Iya. Gue ingin buktikan juga kan anak gue, agen klien ini nggak kaleng-kalengan juga lah, ya kan. Ya, sekarang udah ada license-nya. Udah enak lah, ya kan. Itu juga membuktikan ke mereka juga, ya kan. Ya udah, jadi saya dapat license, emang sekarang yang fokusnya ke, walaupun masih anak-anak Indonesia. Nah, nanti kedepannya saya udah mulai mikir untuk mewakili pemain asing. Karena kalau nggak saya ketinggalan kereta nih. Emang idealisme memang untuk bantu Merah Putih, saya bilang itu masih pertama dengan bagaimana mereka sejahtera. Tapi dengan pemain asing udah 8 sekarang di setiap liga, saya merasa ya mungkin saya udah mulai 1 pemain Osmane Fane. Osmane Fane yang di ya. Kediri kemarin ya. Betul. Dulu Persiraja ya. Ya, nah, mungkin kedepannya saya udah mulai ya kalau bisa masukin 2-3 pemain asing dulu. Tapi memang mayoritasnya masih di mereka. Oke. Masih di anak-anak ini. Ya. Dulu inget nggak siapa pemain pertama yang bisa deal dengan klub di luar komersial? Maksudnya itu
tonggak pertama Bang Mul itu ngedilin dengan klub itu pemain siapa? Itu terjadi sekaligus itu ketika gua megang PBR untuk Piala Panglima. Kebetulan anak gua tuh ada 12 orang di situ. Iya kan? Ya kan ada 12 orang tuh. Jadi ownernya mungkin pada saat itu secara finansial juga udah agak bendera putih. Ya gua ditelepon sama waktu itu saya ingat Pak Peter. Udah lu pegang ambil alih ke anak udah setengahnya tim di situ kan. Iya kan? Ya udah sampai kita harus dalam tanda kutip untuk membiayai itu saya harus jual mobil saya, jual apa biar untuk biaya anak-anak. Itu kan FIFA kan baru di-ban tuh. Oh iya. Mulai Piala Panglima, Piala Jenderal Sudirman yang gitu-gitu ya. Kan, ya udah saya bilang ini pengalaman pertama saya. Dari situ anak-anak saya banyak yang masuk ke Persib juga. Oke. Ya kan. Jadi mungkin dari situ dia anak-anak PBL saya mulainya tuh. Oh itu tuh PBR yang awal-awal oke ya. Kan? Ada Wawan Febrianto, ada Rahmat Hidayat, ada termasuk Hanif Syabandi juga. Ya si Hanif masih muda tuh dulu ya benar. Ya kan semua anak-anak itu. Bagas Adi. Iya. Ya kan? Gavin ya. Gavin Kwan. Ya. Lumayan alhamdulillah mereka jadilah sekarang jadi pemain bola ya kan. Itu mereka numpang di rumah saya tuh rame-rame tuh. Satu kamar itu Yongki, ada Gavin Kwan, Hanif, Bagas, sama ada Andrea Bitar. Oke. Ada kamar satu lagi Kim Kurniawan, Wawan Febrianto, David Lali, satu kamar lagi ya kan. Itu rame-rame ngumpul semua. Berarti hitungannya itu generasi awalnya MSG lah ya, yang bisa setelah yang BP ya. Setelah BP. Yang non komersial yang beneran udah ke klub, udah urusan sama klub. Itu BP. Pertama kali BP Ponario baru yang itu, yang generasi David Lali ini nih yang mulai berkumpul. Jadi kayak Hanif segala ini saya udah tahu dia dari umur 12-14 tahun sebenarnya. Dari dia kecil, bapaknya udah bawa ke restoran, saya kenal ke Bambang buat dia motivasi. Tapi dia baru gabung tuh 17 tahun dia bawa koper ke rumah saya. Padahal saya bilang apa? Saya ini kan bukan asrama, bukan ini. Tapi dia nggak mau bebanin orang tuanya. Dia bilang, "Bos, saya mau ikut latihan." Karena pas dia lagi lebaran datang ke rumah dilihat ada beberapa anak tinggal di rumah saya. Dia bawa koper. Padahal kebetulan dia bawa koper kayak sekarang kan rumah saya itu asrama kan. Dia nggak mau bebanin orang tuanya dan dia pikir. Tapi dia bilang sama Hanif nih, ada yang dia nggak cerita kemarin. Dia tuh sampai, "Bos, boleh nggak gua ini kan biar untuk bantu orang tua juga kan kita latihan sore, boleh nggak saya paginya kerja jadi office boy?" Hanif tuh saya nggak tega, udah kamu jadi asisten saya aja, ikutin saya kerja bagaimana secara bisnis. Saya nggak tega jadi office boy kan, udah ikuti saya 2 minggu tumbang dia. Pergi pagi. Pesnya terlalu belum terbiasa. Belum. Kan dia setelah latihan dia butuh istirahat. Iya betul. Jadi akhirnya tumbang juga dia. Tapi kan dia belajar. Tapi situ saya lihat kemajuannya, saya bangga sekarang bagaimana dia soal imam ayahnya udah meninggal almarhum kan. Dia sekarang jadi kepala rumah tangga untuk bantu ibunya, adik-adiknya. Dia sekarang bisa membantu mereka semua. Tulang punggung ya. Saya bangga ngeliat progres itu dari anak-anak dan banyak lagi ya kan, dari Adam Malis yang bagaimana saya bawa ke Bahrain ya iya kan? benar pada keluar ya, benar. Saya tanya sama mereka dia juga kan, anak-anak ini juga tugas saya juga mengajarkan mereka bukan jadi sukses atlet juga kalau bisa. Saya bilang bagaimana kita menjadi manusia juga karena jujur aja mungkin nggak ada yang ingat 10 tahun yang lalu siapa yang menang Piala Liga mana, siapa pemainnya, orang nggak ada yang ingat. Tapi sebagai manusia ini kan kesuksesan itu kan dilihat dari legacy yang kita tinggalkan nanti. Kita berkeluarga. Bolanya sampai umur 35, atletnya umur 35 udah kecuali golf, kecuali olahraga lain. Maaf aja, nggak ada yang ingat 20 tahun lalu siapa yang main di mana udah nggak ada yang ingat. Nah, saya coba membantu mereka, kita sebagai partner, bukan kita maksimalkan usia mereka sebagai atlet. Kalau bisa membawa nama negara, itu hal yang membanggakan. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, itu juga saya coba bantu mereka. Kayak Kevin, ada ide-ide bisnis, oke, kalau bagus saya ikut. Saya bilang tanya sama saya, bagaimana saya ada background bisnis edukasi saya, ya kan? Tanya yang saya bisa ini. Ada Maris putusin dia bakal buat lapangan futsal, lapangan mini soccer, ada kos-kosan, ya bagus. Jadi kalau kamu jadi pelatih, ayo saya bantu coba apa yang saya bisa bantu untuk kepelatihan. Jadi ketika kalian pensiun umur 35 udah baru ngambil D. Iya, kan dia udah siap terjun ke ini, masuk Yongki nih. Saya siap mau jadi pelatih dia. Dia udah B sekarang kan. Iya, betul. Yongki kan. Jadi ketika dia udah siap, udah dia pensiun udah siap. Jadi ini yang saya bantu coba mereka. Dia bukan hanya sebagai atlet aja. Atlet cuma 35, Mas. Sepertinya bagaimana? Ya kan. Nah, ini saya kenapa saya ngelihat dari masih kecil lihat atlet yang udah legend jual medali emasnya, jual pialanya, atau dalam keadaan sakit nggak ada yang biayain. Ya, sekarang tapi olahraga itu udah berkembang. Dulu kan memang menengah ke bawah. Sekarang SSB yang antar mobilnya Alphard, susternya bawa sepatunya, ya kan udah elit. Dulu kalau anak-anak mau olahraga mereka bilang ngapain, mendingan PNS aja atau apa.
Iya. Nah, saya industri itu udah berkembang. Saya udah 20 tahun nggak, ini bersuatu hal yang bagus. Walaupun menurut saya kita masih ketinggalan 10 tahun di belakang Eropa atau di belakang Amerika. Cuma kita bakal menuju ke sana, hanya masalah waktu berapa lama untuk menuju ke sananya gitu. Berarti cukup lama juga ya anak-anaknya Bang Muli ini bareng Bang Muli maksudnya. Kayak Yongki dari pemain jadi pelatih. Si Hanif dari bocah sampai sekarang jadi udah pemain senior, udah tim lang-lang bukan dekat tim. Babang yang paling lama, saya sama Babang tuh sampai dia pensiun udah 5 tahun, masih saya pegang juga. Udah jadi manajer sekarang. Masih saya pegang. Karena dia untuk sebagai pembicara, saya melihat atlet perkembangan salah satu orang yang langka lah yang bisa bicara, public speaking. Tapi anak-anak sekarang, generasi sekarang udah mulai pinter dia. Saya tahu ada beberapa anak di liga dia udah ngambil ini public speaking apa semua segala mereka ambil kan, jadi mereka udah lihat ke depan. Itu yang saya coba karena ya setelah 35 ini bagaimana, setelah di pensiun bagaimana, itu juga penting bagi saya. Saya bilang saya ini partner, saya bilang saya ini bukan bos kalian, kita ini partner. Kalau emang ide bagus saya ikut. Kayak Gavin kita buat pohon sengon kebun di Kalimantan, bagus saya juga ikut. Oh gitu. Ada buat kos-kosannya, ada beberapa anak-anak saya nih kayak Pancar, ada Rido, Abdul Aziz sama Ivan Johari. Mereka buat padel nih barusan di Bandung nih. Oke. Oh iya tahu tuh yang di dekat berkuda ya. Itu bagus mereka berpikir hal seperti itu dari sekarang gitu. Nah, tapi kalau sebagai pemain nih, keuntungan memakai agen tuh apa sih, Bang? Kalau kadang-kadang gini, kalau gua lihat bahasa simpelnya, lu mau jadi terbaik, kopi yang terbaik. Ini alasan pertama. Kalau emang agen tuh nggak diperlukan, kenapa Ronaldo pakai agen? Kenapa Messi pakai agen? Udah gitu aja deh. Lu mau jadi terbaik, tinggal kopi yang the best. The best yang gitu berarti ada alasan ya. Lu nggak perlu belajar 10 tahun, 20 tahun ke belakang histori agen tuh kenapa diperlukan. Ya pasti sekarang semua atlet itu pakai agen. Satu. Sekarang saya tanya dengan pemain-pemain ini, berapa orang yang pendidikannya cukup untuk mengerti atau membaca kontrak 40 halaman, 50 halaman. Ya kan? Dan saya ini yang saya perjuangkan ini untuk atlet. Saya nggak suka sampai atlet saya harus jalan ke kafe-kafe, ke bos, tolong dong bos, DM mereka, saya diterima nggak di klub bos, ya gaji saya naikin yang bos 5 juta atau 10 juta. Udah kalian udah sadar itu agen yang nanganin. Ketika kalian latihan, istirahat, spend waktu untuk keluarga atau latihan atau istirahat di rumah udah fokus, udah gak ada gunanya lagi. Dan agen biasanya pemain nggak punya waktu untuk keliling mengetahui 18 tim di Indonesia ini siapa aja, standar gaji bagaimana, apa aja yang standar sekarang ini bagaimana soal gaji, mereka nggak ada waktu. Dan ada juga agen yang memang nggak semua orang yang bisa pintar negosiasi juga. Apa kata klub diikutin misalnya, ya kan? Ya mereka harus tahu juga nilai mereka berapa. Kadang-kadang orang lain yang mungkin lebih bisa menilai lebih objektif daripada diri sendiri gitu. Kadang malu-malu kalau di Indonesia sih. Saya intinya kalau emang ini hanya agen soal kenal aja, gue punya agen karena gue nggak kenal siapa-siapa. Ronaldo siapa nggak kenal dia? Kalau dia buka DM-nya dia baca pasti ada tawaran kalau memang dia mau gitu. Tapi dia merasa emang ada porsinya, ini memang porsi gue, daripada gue porsinya ngabisin waktu untuk negosiasi, mendingan gue habiskan waktu untuk latihan, untuk olahraga gue, istirahat gue, apa semua itu yang lebih pintar gitu. Jadi kayak perusahaan gede nggak mungkin dia ambil delivery-nya dia juga, cateringnya dia juga, karena serahkan orang lain. Karena ini memang bukan kerjaan gue fokusnya lebih baik gue habiskan waktu gue untuk hal yang gue ahli. Main bisnis ya. Tapi itu alasan pertama, semua dunia pemain top dunia pakai agen. Dari anak-anak 15 tahun di Eropa tuh 14 tahun udah ada agennya. Jadi kenapa kita merasa kita nggak perlu? Gua itu aja sebenarnya. Nah, keduanya ya saya kasih 40 halaman kontrak anak-anak, rata-rata kontrak kita tuh 40-50 halaman. Nggak ada yang baca, nggak ada yang ngerti. Itu udah jawaban yang udah terlalu ini. Iya kan. Kalaupun dia ngerti, dia mungkin nggak ada waktu untuk bernegosiasi keliling lihat standar harga dia berapa. Jangan udah nggak model atlet itu bos, naikin dong gaji saya segini, saya itu kan udah bukan saya ini yang saya perjuangkan lagi mereka. Udah nggak level kalian udah begitu lagi, hubungin DM setiap klub. Bos saya mau saya nggak. Udah kita dengar aja kan udah aneh kalau seperti itu, kalau itu kejadian. Pemain DM-in semua klub di Instagram. Dulu emang agak susah karena orang koneksi susah di nggak kayak sekarang orang lihat Instagram aja udah tahu nih bisa hubungin langsung DM atau apa. Sekarang lebih gampang. Tapi tetap saya rasa bukan tugas mereka untuk hubungin gitu. Harus ada perwakilannya juga. Nah kalau kayak gini kan berarti gue yakin nih banyak juga pemain-pemain yang wah kalau gitu gue pengen masuk MSG dong buat dibantuin, ya kan pasti. Nah itu apa kriteria seseorang
pemain atau apapun itu ya orang biar bisa diurus sama Bang Muli, Bang? Oke. Pertama memang agen di Indonesia tadinya fokus pemain asing aja. Jarang yang lokal hanya bisa dipakai jari lah. Nah. Yang megang ini. Saya salah satu orang yang pertama mungkin yang coba menjadi agen pemain Indonesia ya. Sekarang saya sudah banyak. Jadi pilihannya juga bagi mereka sudah banyak. Sekarang Kidman aja mau jadi agen sekarang. Ya kan yang supaya jadi agen semua kenal. Nah, untuk cerita saya, ya saya kan kalau bisa maunya satu Indonesia anak saya pegang semua, maunya gitu. Walaupun berapapun gaji mereka. Kalau saya udah pegang seluruh Indonesia pemain bola Indonesia pemain saya, walaupun dengan yang gaji 5 juta, ada yang gaji 3 miliar, ya lumayan juga Mas. Masalahnya keterbatasan human resource. Oke. Jadi saya sekarang ada pada 50-60 klien, masuk yang bukan hanya bola aja, tapi di olahraga lain. Berarti ada keterbatasan. Akhirnya saya pelan-pelan mencari orang untuk menduplikasi diri saya nih. Oke. Kalau bisa kenapa nggak kita pegang 200 orang kalau bisa. Tapi masih di MSG ya benerannya ya? MSG. Kita bisa jadi partner, apa semua segala. Yang saya lihat sekarang ya tentu saya harus diselektif sekarang. Pilih anak-anak. Ya kan, karena saya udah ngalamin 25 tahun ini banyak juga hal yang saya akhirnya buang-buang waktu juga. Ada yang saya udah sekolahkan ke Spanyol, ada yang saya udah bawa trial kemana, ke Jepang. Kadang-kadang ya kita harus realitanya mungkin dari 50 anak mungkin hanya 5 orang, 4 orang yang jadi. Apalagi saya terjun ke pemain muda sekarang. Kalau saya mau jadi bisnis aja, saya udah main senior aja saya megang. Yang udah jadi udah main liga. Tapi saya masuk ke junior, kenapa? Karena saya harap mereka itu bisa lebih baik daripada seniornya. Karena saya pernah ngirim pemain-pemain yang 21, 22 ke luar negeri. Akhirnya mereka bilang, udah telat. Udah telat nih, kalau kamu mau sini harus dari awal, umur 15-14 tahun, 12 tahun. Tapi masalahnya dengan regulasi FIFA, kita nggak bisa ngirim anak terlalu muda di bola 18 tahun. Mereka hanya join friendly game aja, nggak bisa join official game. Sampai mereka 18 tahun atau orang tuanya kerja di sana. Gitu. Jadi kalau ada pemain, berarti mereka nggak bisa mengajukan diri, Bang, saya pengen diagenin sama ada yang Bang Muli. gitu, ada yang mau DM, ada yang ketemu saya langsung, ada yang WhatsApp saya entah tahu dapat dari mana. Tapi kadang-kadang saya cek dia main di mana, pasti ada salah satu anak saya yang main di sana, saya cek bagaimana dia mainnya. Atau ada kadang-kadang pelatih yang ngirim CV juga ke saya, ada pemain bola yang ngirim CV juga ke saya. Ya kan, ya tolong bantu nih adik saya bos, di tahun ini ada pemain bagus bos. Ya lama-lama networking itu berkembang karena saya nggak bisa semuanya. Dan saya ada kerjasama dengan beberapa SSB. Mereka udah pemain bagus, ada di Aceh dengan Yong Aceh, ya kan. Itu ada coach Teguh Ade, ada juga di Bina Taruna di sini. Ya mereka biasa beri rekomendasi. Oh, jadi nggak semuanya bisa masuk juga, artinya ada pemain lu kirim dulu aja nih, ntar diseleksi akhir sama Bang Muli, ini nggak bisa, ini gua urus ini. Ya, ada berapa yang memang harus seleksi dulu. Ada walaupun kadang-kadang saya dulu rekomendasi ambil, tapi sekarang rekomendasi saya harus lihat juga mereka main bagaimana gitu. Satu lagi karakter. Jadi walaupun mereka main bagus, apa sih saya ketemu ngobrol, kadang-kadang kita udah punya feeling 5 menit pertama nih ini cocok atau enggak nih. Itu penting ya. Itu soalnya nanti. Ini bagaimana? Biar pemain sebagus apapun kalau karakter yang susah biasanya saya tolak karena akhirnya jadi PR nanti. Karena mentalitas juga penting, disiplin juga penting. Saya sudah cukup banyak ngelihat di Indonesia ini anak-anak yang sangat talented, tapi tidak punya mental yang cukup, bakal susah. Saya bilang sama mereka, skill itu seakan-akan mobil. Ferrari lawan Avanza, saya selalu bilang ini simulasi nih, Ferrari sama Avanza. Balap mobil dari sini ke Bogor, dari Jakarta Pusat ke Bogor menang mana? Rata-rata bilangnya Ferrari. Kalau saya bilang Ferrarinya bensinnya cuma setengah. Habis bensin dia di tengah-tengah. Pasti. Itu punya stamina, saya bilang. Ya kan? Oke, Avanza sama Ferrari sama-sama bensinnya full. Race ke Bogor menang mana? Oh, Ferrari dong. Tapi kalau yang pengemudi Ferrarinya cuma maksimum 80 km per jam, kagak ada nyali, kagak ada mental. Avanza geber 120 km per jam, yang menang mana saya bilang? Avanza, jadi punya mental yang kuat. Ya kan? Saya bilang di Indonesia ini skill udah hampir sama, banyak anak-anak lain punya skill. Tinggal bagaimana fisik sama stamina mereka. Itu bukan salah satunya, banyak faktor di bola yang buat sukses. Tapi rata-rata yang punya fisik kuat, stamina kuat, strength kuat, pasti punya disiplin tinggi juga. Kalau udah punya disiplin tinggi, pasti mental juga biasanya tinggi juga, kuat juga. Jadi saya udah sekian lama saya ngeliat akhirnya balik ke mental. Kita punya mobil Ferrari pun bensin full, tapi kalau mental tidak ada, mental fightingnya tidak ada, bakal percuma. Emang rata-rata saya bilang, saya pegang anak-anak muda ini 45 orang, mungkin cuma ada 3-5 orang yang jadi. Itu, kalau bisa sih saya harapin semuanya jadi. Tapi akhirnya ya secara statistik
Rata-rata hanya minoritas. Nah, saya bilang ada 3 tipe, saya bilang mana anak. Ada orang yang tertarik dengan kerjaan. Oke, saya tertarik main bola. Minat. Tipe orang pertama. Tipe orang kedua, oke saya punya komitmen nih. Saya suka main bola, saya bakal latihan 2 jam sehari. Atau 3 jam sehari. Itu tipe orang kedua. Ya kan? Tipe orang ketiga nih yang nggak bisa dikalahkan. Ada orang yang punya obsesi. Lu udah punya obsesi sampai lu udah merasa bahwa latihan bola itu bukan suatu kerjaan, suatu yang gua suka. Itu orang yang bisa dikalahkan. Messi nonton bola dia masih lagi libur dia bisa bawa bola di dinding dia atau di mana. Hidup dia itu bola. Orang-orang itu yang bakal susah Kalahkan. bakal dikalahkan. Saya bilang ketika Salah di biografinya dia 8 jam pulang pergi untuk ke soccer school. Tapi orang lu mana ada waktu lagi untuk yang lain. Lu bagaimana? Lu merasa beban nggak? Lu nggak bisa melakukan hal-hal yang anak kecil bisa lakukan. Tadi mungkin dia bilang ini suatu hal yang saya nikmatin. Ya, gue seneng ya. Saya seneng, saya nggak merasakan itu satu beban. Wah itu ya, itu faktor ini berarti. Itu jadi bukan kerjaan ya. Istirahat. Los ini, lu santai. Karena bagi mereka itu udah suatu kenikmatan. Orang-orang itu yang bakal susah kalahkan tuh. Bakal dikalahkan. Nah, kamu seperti apa? Kalau kamu merasa main bola itu adalah beban, latihan pagi ke gym itu adalah beban, mungkin bola bukan untuk kamu, saya bilang. Akhirnya begitu saya harus ngomong, karena nggak bisa, karena ketika kalian anak-anak Indonesia masih merasa latihan 2 jam sehari itu cukup. 2 jam sehari itu hobi, saya bilang. Mengisi waktu luang. Anak-anak kuliah yang selesai ini main bola itu hobi, saya main bola. Cuma 2 jam ya benar. 2 jam. Ronaldo aja, saya kira-kira kepala Ronaldo aja 6 jam sehari dia latihan minimum 8 jam. Kok kalian merasa kalian sendiri 2 jam itu cukup? Mungkin ada anak-anak yang bilang, tapi jangan capek bos, kalau saya latihan matim 2 jam, pagi saya latihan lagi, pasti saya sorenya udah nggak maksimal. Nggak maksimal kalian capek, karena bukan karena kalian nggak bisa, tapi karena kalian nggak biasa. Iya kan, saya mungkin 1 jam saya latihan udah capek, apakah itu berarti cukup? Bukan, karena saya memang nggak biasa, saya nggak maksimal. Akhirnya zaman si Tayongnya 3 kali latihan sehari. Iya kan? Jadi kalau anak-anak yang merasa 2 jam sehari itu cukup, nggak ngerti. Iya. Saya nggak ngerti. Kayak saya bilang kalau Mas kerjanya sebagai pemasak. Karena kadang saya bangun tidur, saya masak di hotel sampai jam 5 sore. Mayoritas hidup Mas selain tidur dan makan itu adalah memasak. Jadi kalau ketika ditanya, Mas kerjanya apa? Saya koki. Setuju nggak? Iya. Ya kan? Jangan 2 jam kalian cuma latihan bola, 4 jam main game ini. Ya kan, main game, 2 jam ke mall, berarti karir kalian apa? Bukan main bola, gamer kalian mungkin. Karena obsesinya di situ ya. Karena mayoritas di situ. Ada teori dari 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk apa yang kalian kerjakan profesional di dunia ini, yang kalian fokus. 8 jam lagi ya untuk waktu-waktu rileks, untuk main keluarga, untuk tidur siang, untuk jalan, apa segala. Itu kalau kita bisa bagi waktu seperti itulah. Iya. Gak ada alasan juga 8 jam gak ada waktu lagi, masih ada waktu lagi kok. Kan Bang Mulin ada tadi bilang ada 40 sampai 50 pemain lah dipegang itu. Ada beberapa berarti pemain yang belum ada klub, belum masih nganggur lah gitu. Itu treatmentnya gimana sih Bang maksudnya untuk mencari klub? Kita cari selama ini alhamdulillah rate-nya jarang lah yang nggak dapat klub. Karena kita ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, apalagi ada Liga 4 sekarang kan saya coba sesuai kemampuan mereka ya kan. Kadang ada yang cedera, biasanya ada cedera ya susah, dia harus nunggu sampai setengah musim baru dia bisa balik lagi ya kan. Tapi yang bagi-bagi yang nggak dapat klub, ya saya kira dengan waktu yang ada saya berusaha dan saya mungkin siapin improvisasi, paling nggak ada latihan berapa kali untuk buat mereka jaga kondisi. Tapi saya usahakan, soalnya kalau ada satu anak yang nggak dapat klub, berarti saya yang gagal. Tapi ada juga beberapa orang yang memang mereka kurang nggak kerja keras. Awal-awal saya jujur aja, nggak tega Mas. Iya kan, karena saya ada beberapa dari orang mereka saya udah kenal 3 tahun 4 tahun, udah kayak adik, udah kayak anak. Tapi akhirnya saya bilang ya nggak bisa, karena hidup kalian juga. Saya kadang-kadang sekarang saya udah mulai berani mulangin beberapa orang. Yang saya bilang mungkin bola bukan untuk karir kalian, saya udah berani ngomong gitu. Ya karena ini karir hidup kalian ini. Apakah kalian mau ngabisin waktu sampai umur 35 tahun nyari klub Liga 3, Liga 2, gaji minimum. Mendingan kalian fokus suatu yang mana kalian bisa pakai sekolah atau apa. Akhirnya saya harus jujur kepada mereka. Karena ini hidup mereka gitu. Ini ada pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu tapi banyak yang takut tanya juga. Tapi saya akan memberanikan diri untuk bertanya. Bang, katakanlah aku pemainnya Bang Mulin nih. Aku dapat deal dengan satu klub.
katakanlah 1 miliar satu musim. Ya. Nah, dipotong agen berapa Bang? Ya, Mohon maaf nih Bang, ini aku harus nanya. Kita bicara secara general karena masing-masing punya standar masing-masing. Beda-beda. Oke. Dan ada cost terselubung masing-masing. Waduh. Rata-rata itu antara 5 sampai 10%. Oke. Ya, antara 5 sampai 10%. Kadang-kadang ada yang lebih dikit juga orang, ya kan? Fee itu bisa didapat dari pemain atau fee itu bisa didapat dari klub atau dari dua-duanya. Itu. Oh, dari pihak MSG-nya ya ini ya. Oke. Kita sebagai agen tuh kita Iya, bisa iya. menagihkan fee-nya tuh di klub dan bisa juga menagihkan ke Eh, klub. Oke. atau dua-duanya. Oh, artinya saya bisa kalau 1 miliar dapatnya 1 miliar aja karena abang udah ngambil dari sananya gitu. Bisa juga atau bisa juga dipotong juga dari pemain. Oke. Oh itu. Intinya bagi saya ada ini mentalitas pemain dulu. Kalau gua deal 100 juta misalnya atau gua deal 1 M. Kalau gua harus ngasih agent gua 10%, berarti gua cuma dapat 900. Iya betul. Ya. Iya begitu Gua kan. agak merasa dengan gua kerja sendiri. Ya. Misalnya gitu. Iya. Mereka kadang-kadang nggak ngerasa gara-gara ada agen mungkin deal mereka 1,2 atau 1,1. Iya. Ya kan? Saya bisa yang penting intinya klub bersedia bayar berapa total, pemain siap yang paling minimal berapa dia harus terima yang buat dia senang. Ya. Selama itu tercover, semua aman saya rasa. Oke. Ya kan? Oke. Apakah nanti fee-nya saya bisa bilang pemain kalau mereka merasa gitu, oke, mereka happy 900 juta. Ya happy. Happy. Iya kan? Iya. Tapi saya nggak mau kasih komisi, Bos. Gue pengen 900 bersih nih. Nih. Iya. Gue bisa deal sama klub 1,1. Oke. Makanya gue lebih suka open. Itu penting ya. Ya kan, Ya. ya kan. Jadi kalau dengan 1,1 kan berarti kan pemain dapat bersih 1 M. Ya. Bukan 900 juta, berarti untung kan pemain juga. Benar. Jadi naik cepet ya. Main cepet ya kan, jadi pemain itu kadang-kadang nggak ngira dengan ada agen mereka bisa dapat lebih tinggi. Berani untuk Mereka negosiasinya cuma ya. mikir keluarnya aja, tapi mereka nggak pikir di mana. Ketika kalian menjadi pemain populer, gampang emang semua klub yang menghubungin kalian. Tapi memang bola tuh gak ada yang segini terus, gini-gini terus. Pasti ada naik turun. Iya, Di iya, mana iya. kalian lagi nggak populer, Iya. mereka nggak pikir ya. Kalau lagi senang semua dengar. Itu pun Ronaldo zaman-zamannya populer juga, tapi dia masih punya agen. Iya benar ya. Iya. Iya. Kalau dia pikir berapa uang yang dia bisa save kalau dia nggak pakai agen, jutaan dolar mas hitungnya, sudah bukan ratusan juta. Iya, kan? iya. Dan agen tuh bisa membela soal kontrak, soal apa, bicara sama klub, ada apa-apa gitu. Ada hal-hal gitunya ya. Agen juga harus memberikan servis mereka. Emang tugas agen yang utama adalah negosiasi aja. Ya, oke. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan agen lain untuk mensupport mereka. Ya kan sebagai konsultan mereka sehari-hari sebagai apa itu juga. Oh, iya tuh ya, iya. Ini yang saya coba berikan ke anak-anak juga gitu. Ya kan? Jadi itu standarnya antara 5 sampai 10%. Kalau ada 3% juga ada standar FIFA, tapi ini nggak bekerja karena setiap negara tuh punya situasi industri masing-masing. Kita nggak bisa bedain UMR kita sama UMR Jepang sama UMR Iya. nggak bisa. Iya. Ya kan? Kalau kita cuma dapat 3% atau 2%, 3% gaji pemain masih 5 juta, kali 12 60 juta, 3%-nya berapa? Untuk traktir mereka makan aja udah susah. Iya kan? Iya, Ya kan? iya. Belum lagi beliin susunya, belum lagi beliin sepatunya atau apa. Ya sekitar segitu. Tapi memang ada beberapa yang lebih dari itu. Oke. Nah, tergantung dari environment-nya masing-masing. Tapi Kebayang. Seru. tapi intinya ya jangan sampai klub rugi. Jangan sampai anaknya rugi, jangan sampai kalau selama semua itu terpenuhi ya nggak masalah. Berarti kalau ada deal dengan brand sepatu gitu, Iya. atau ada tiba-tiba panggilan podcast ya gitu, itu bisa dipotong bisa nggak juga ya artinya? Ya tergantung kebijakan masing-masing ya. Ya, Kalau- bisa kalau- diobrolin kalau- maksudnya gitu ya? Kalau Sport 77 mengundang anak saya podcast, saya kasih charge bayangin ini. Ya, wah ini Kita dia. diskusi juga banyak. Nggak perlu ya. Ya kan? Tapi kalau ada cuma bayaran kecil ya kita pasti ya nggak lah, itu ambil lah untuk mereka. Bang, tapi yang nakal-nakal nih Bang, misalnya ada yang katakanlah kita undang podcast nih, nggak lewat Bang Muli, itu gimana Bang? Ya nggak apa, kita kan pantau itu semua. Oh, pasti ini ya, Pantau pasti ada semua, ngobrolan pantau ya. semua ya. Menurut gua ya kasar ya kalau mereka bandel gitu, nanti ada kerja-kerja lain gua nggak bakal kasih mereka gitu kan. Iya. Jangan Iya. sampai Ditandai. kalau Iya, duit receh, ya. Safrin kan jangan 10 juta lebih gede daripada 30. Iya, iya, Kalau iya, udah iya, 30 iya. kecilnya duit receh ya silakan aja. Iya. Iya kan? Iya. Ngerti. Benar. Kadang-kadang saya Betul, boy. ngajarin itu bukan soal uang ya kadang-kadang, tapi disiplin mereka, integritas mereka itu lebih integritas, penting. betul. Integritas betul. Saya bilang ketika anak-anak datang, saya ordinasi datang pagi jam 6 pagi, mungkin mereka berasa kalau ada yang dari Bogor, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bekasi datang jam 6 pagi di Kuningan misalnya. Mungkin sebagian dari mereka merasa kalau buat latihan sendiri juga sebenarnya bisa, walaupun beda ya, Ya. dengan sama-sama teman.
Tapi bukan soal latihannya juga, soal mentalitas mereka mau datang jam 6 pagi itu juga sudah menunjukkan sesuatu. Ya. Ya, komitmen betul. Ya, menurut saya tadi walaupun hal-hal kecil-kecil tapi mereka melapor apa itu soal integritas. Oke. Ya kan. Nah, jadi itu yang bakal membuat mereka bakal menjadi pemain yang lebih besar lagi. Karena integritas itu bukan kita tuh kecuali kita punya multiple personality ya. Dalam lapangan beda, luar lapangan beda. Tapi rata-rata sama. Lu punya integritas di dalam lapangan, pasti luar lapangan juga lu juga punya integritas. Punya kredibilitas, punya komitmen. Iya, betul. Gak ada yang beda-beda. Setuju. Setuju gua. Setuju. Nah, jadi itu juga tes juga tadi bukan soal kecil ya, tapi soal bagaimana mereka punya komitmen yang mereka hargai. Iya. Nah, Bang, pasti banyak yang penasaran nih, Bang. Maksudnya awalnya kan tadi berarti awal-awal itu dengan Bambang Pamungkas. Itu gimana, Bang? Tiba-tiba bisa sama Bambang Pamungkas tuh awal ceritanya gimana sih? Karena pas saya prinsip saya mau jadi sport marketing agency yang terbesar di Indonesia. Kalau saya mau jadi yang terbesar yang terbaik, saya harus dapat yang terbaik juga. Siapa waktu itu yang terbaik? Saya incar ada Bambang, ada Taufik Hidayat. Iya kan? Ya udah saya incar. Itu kan ada pembalap, ada Moreno gitu sebagai pembalap mana saya incar. Ya kan? Itu Chris John juga saya incar. Yang terbaik siapa? Jadi kalau kamu udah megang pemain yang terbaik, berarti kamu agensi yang terbaik juga. Itu gampangnya gitu lah. Ya kan mereka bisa punya 100 orang tapi yang kecil-kecil, tapi saya udah megang top-topnya. Saya cukup megang Ronaldo, Messi, saya udah dibilang agen terbaik di dunia pasti. Iya, pasti super agen. Iya kan? Itu satunya. Caranya bagaimana? Ketika saya di IMG, saya kerja di perusahaan Amerika, itu perusahaan Amerika yang agensi yang bisa dibilang pionir di olahraga. Mereka udah punya database di belakang mereka. Ya, ketika saya pertama kali kerja di IMG dan saya mulai sendiri itu nggak gampang karena saya nggak punya siapa-siapa. Siapa nih orang yang saya jual tuh ucapan saya. Lalu saya mau ikat dulu pemain-pemain terbaiknya. Cuma saya tahu untuk mengikat pemain terbaik saya harus buktikan dulu ke mereka nih. Kalau nggak siapa lu gitu. Iya pasti ya. Ketika gua nge-approach Bambang Pamungkas di restoran di Pondok Indah tuh, ya saya lagi sama ibu saya lihat Bambang sama istrinya. Saya datangin. Itu nggak sengaja berarti. Bambang Pamungkas. Saya datangin kartu nama saya kasih kan. Pada saat itu saya merasa, saya balik ke meja saya, waduh Bu, sombong banget Bambang, gila. Gaya Bambang, bukan dia sombong, karena kan mungkin dia kaget juga siapa dia orang dia lagi makan sama keluarga ya kan. Gila, sombong banget. Namanya seorang ibu udah biar nak. Oh dia nggak mau kamu cari yang lain lagi yang dia. Orang tua kan gitu kan, gue ingat tuh. Orang tua memberikan saya semangat. Tapi setelah makan tuh Bambang sebelum pulang dia nyamperin saya. Nanti kita sering kontak-kontak Mas ya. Jadi tuh si kartu nama tuh akhirnya tuh ya. Berubah lagi saya kan. Tadi saya kira dia orang sombong, tapi memang mungkin saya timing nggak tepat pas dia lagi makan ya. Tiba-tiba gini, akhirnya dia datang ke saya. Bilang, ada kita kontak-kontak ya. Oke, saya bilang saya harus buktikan ini. Seperti telur sama ayam, mana yang duluan. Saya nggak punya klien, nggak punya jualan yang dijual, saya nggak punya pembeli juga. Jadi saya harus dengan dalam asumsi ya saya harus bilang, lu mau Bambang Pamungkas nggak? Iya kan? Jual dulu. Kalau gue bukan punya Bambang, lu mau Ronaldo nggak? Kalau gue belum pegang Ronaldo ini, iya kan? Bambang Pamungkas mau ya? Saya buktikan Bambang. Kita nggak usah sampai sekarang saya sama Bambang tuh handshake agreement, gentleman agreement. Cuman salaman aja. Anak-anak saya juga saya buat tuh sampai 5 tahun terakhir tuh gentleman agreement, tapi makin kesini generasi makin susah. Harus tanda tangan. Sudah nggak bisa di. Sekarang sama Bambang itu udah nggak ada ini. Tapi saya bilang buktikan saya dulu, biar saya buktikan ke kamu cara kerja saya. Udah saya kasih dia sekali kerjaan, 2 kali kerjaan lama-lama ya udah Bambang udah tahu kerja saya bagaimana, udah lu hubungin Muli. Sampai istrinya pun dihubungi, orang Indonesia kan gitu Mas. Walaupun saya udah kena orang nyari lubang lagi Mas. Saya udah 10 tahun Mas saya. Dia tahu saya udah pegang Bambang udah lama. Masih aja ngubungi orang lain, coba ngubungin Bambang langsung sama istrinya biar nanti kalau kamu lihat mahal. Iya. Masih aja begitu. Iya kan? Cuma Bambang udah punya istrinya tahu kalau urusan bisnis itu Bang Muli. Integritas. Itu yang tadi. Ya makanya dia bisa bertahan sampai sekarang. Saya rasa dia salah satu orang yang masih komersialnya masih cukup lumayan Mas. Saya nggak usah sebutin aja, dia udah pensiun gitu, acara meet and greet, acara coaching klinik, pembicara, dia masih laku. Jadi integritas. Itu penting. Kalau itu kan oke lah ya, Bambang Pamungkas, Ponario Astaman. Ini ada satu lagi bintang dunia juga nih. Kenal Bang Mul ini, saya aneh sih Bang, bisa kenal Cristiano Ronaldo. Ya itu saya padahal katanya sohib. Gila. Kita pernah main bola bareng pada. Kalah semua. Di pantai. Kalau turun bandara katanya jemput dia. Oh iya pernah dijemput katanya. Pernah dijemput ceritanya. Itu emang saya udah cerita berapa kali lah. Mungkin orang bosan dengar ya. Cuma ya saya tuh saya orang Liverpool. Oke. Tapi saya kenapa saya suka sama Ronaldo ketika dia masuk nomor MU. 7 di MU. Ya, saya bluff lah extra joss. Mau nggak ini saya bisa. Ya tertarik langsung saya Google kan email.
Akhirnya pendek cerita. Lah email berarti email kayak tadi ke BP ngasih dulu aja kartu nama gitu ya? Ya, email dulu aja gue. Saya mau ada klien yang tertarik dengan Anda. Oke. Iya kan? Zaman dulu belum ada DM. Iya. Kenapa gak ada perubahan gitu? Akhirnya jam 3 pagi saya ditelepon sama mereka. Bu, kami tertarik ke Indonesia. Ya udah saya follow up. Cuma saya juga bilang sama Esrajos udah sejamin kontrak. Tapi saya nggak tahu nih betul nggak nih yang megang Ronaldo di sana nih, kan? Jangan-jangan kita kirim duit atau orang yang salah, namanya Mat Saleh atau kan? Iya. Udah saya bilang saya harus terbang ke sana. Untuk ini saya minta Ronaldo tanda tangan ini, tapi saya juga harus hadir di sana. Saya bilang sama agent ya, oke, kamu datang di Inggris. Jujur mas, kadang-kadang orang Eropa itu ada berbeda juga. Namanya Eropa benar-benar Eropa ini, itu namanya Jerman, Belgia, Belanda itu betul Eropa yang medok, yang disiplin, yang waktu on time. Portugal, Italia itu mirip-mirip kayak kita juga kadang-kadang. Oke, slow. Santai, iya kan? Saya sampai di London, uang juga lagi pas-pasan juga. Standby ya, kata mereka nih. Saya udah pikir dia mau ketemu Ronaldo di Manchester. Iya. Untung saya ada visa Schengen gitu. Mul, kamu harus ke Portugal. Cari travel agent yang terdekat. Udah saya udah 2 hari tuh di London masih standby kan, nggak tahu ngapain. Oke, saya beli di travel agent juga bukan kayak Traveloka sekarang. Iya, langsung harus ke ininya kantornya. Iya kan zaman dulu saya kantornya apa semua segala. Suruh Portugal. Sampailah saya di itu Porto. Porto kan. Ketemu Jorge Mendes segala macam. Karena saya mau makan malam nih sama presiden klub di dekat perbatasan Portugal sama Spanyol tuh ada klub Spanyol La Liga. Oke. Di di Portico Coruña atau Coruña pokoknya. Kan naik mobil aja. Kata dia. Nah, saya agak capek. Dia kan makan malam jam 10 malam baru kan. Saya di ini aja. Standby lah saya tuh 2-3 hari di Portugal tuh. Ya kan, standby 3 hari di Portugal, nggak tahu mau ngapain. Saya diajak nonton di Dragon, ada lapangan stadionnya itu, lapangan FC Porto. Habis itu saya bengong aja, saya keliling turis, nunggu standby kapan, ini mau ngapain saya di sini kan. Ada mall, oke kita berangkat besok. Saya berangkat sama lawyernya, asisten manajer, sama cousinnya Ronaldo, sepupunya Ronaldo. Balik ke Manchester, kan. Ya kan udah. Sampai sana, mereka udah WhatsApp-WhatsAppan kan, oh ini udah, yang jemput siapa? Saya bilang, Ronaldo yang jemput. Udah deg-degan nih kan, udah ketemu langsung kan jemput ya. Dia naik mobilnya turun, saya bawa garasi, Ronaldo nya turun, saya masih kayak anjing, kayak walaupun dia masih 20 tahun waktu itu kan. Dia bawain tas gua masukin ke bagasi. Masih keriting-keriting rambutnya. Gua duduk di belakang. Ronaldo yang bawa tas? Iya, bawa tas, gua duduk di belakang. Ini asisten manajernya. Di depan sepupunya, gua bilang saya foto dari belakang ya. Ada tuh di Instagram saya mau bilang orang Ronaldo tuh supir saya bilang. Ronaldo nyetirnya dia. Iya kan. Masih itu. Saya foto dari belakang udah dibawa ke rumahnya dia, dikenalin sama ibunya. Situ ada tanda tangan kontrak, ada foto di Instagram saya sama ibunya sama sepupunya foto bareng. Habis itu saya diajak makan sama dia. Diajak makan. Dia waktu itu Inggrisnya masih susah. Oh masih dari Portugal awal-awal ya. Nah, cuma ada pertanyaan dia yang aneh menurut saya waktu itu. Saya baru sadar, cuma nggak tahu kalau teori saya benar. Dia lihat kulit saya kan agak ireng, ya kan. Orang Indonesia, kamu semua kulitnya ya. Kata dia. Gue tuh pertanyaan aneh, maksudnya apa dia nanya gitu ya kan? Iya. Oh iya kayak saya bilang kan. Saya baru sadar, saya perhatikan sekarang. Cewek-ceweknya dia itu semua istrinya dia itu agak coklat ya. Coklat kan. Dia rupanya suka orang coklat agak kecoklatan gitu. Seperti teori saya. Teori. Iya. Asumsi saya aja udah saya diajak makan sama dia diantar tapi ketemu nanti ya tahun 2005 yang pas dia Julia mau dia mau ke Aceh sama Martunis. Iya, oh yang Martunis itu. Di situlah saya akhirnya bawa dia ke Aceh. Akhirnya acara-acara dinner ke Bali. Saya spend waktu 2 minggu sama dia main bola sama dia di pantai. Kompetitif bos. Gua rebut bolanya dari orang legalnya, dia nggak mau ngaku. Bukan salah saya dan bukan bercanda, serius. Nggak mau kalah emang dia main bola. Nggak mau kalah orangnya kan. Padahal main-main doang. Ya udah saya temenin lah mereka. Situlah saya merasa enak tuh bisa bicara sama bukan hanya ketemu orang yang kita idola cuma foto gini aja kan foto. Jadi kita ngobrol, dia jawab walaupun dia bahasa Inggris yang nggak jelas ya kan. Banyak bahasa tubuh lah. Kita pada saat itu kan.
Jadi ya itu pengalaman pertama saya yang sangat-sangat menarik lah. Sejak itu saya udah mulai pengalaman nih. Memang agak risih waktu itu ketika bawa orang tamu star itu. Kadang-kadang ada yang tamunya sendiri, bintangnya itu yang buat recok. Ada yang asisten manajernya. Ya kan, ada yang temennya. Jadi saya sejak itu belajar terus sejak bawa orang. Ketika mereka mendarat di Indonesia, pertama mereka harus happy. Jangan sampai rusuh apa semua sekali. Mereka udah moodnya udah berubah. Itu saya buat senyaman mungkin dari dia mendarat sampai mobil. Nah, ketika masa itu saya sudah baca siapa nih orang yang saya senangin. Oke. Iya kan? Iya. Kalau Xabi Alonso, saya senangin bininya. Selama bininya senang dia happy. Nah, iya. Kan? Saya gua belanja kemana senang, gua nggak perlu security, saya bawa berdua sama bini saya sama supir jalan. Ada ketika saya bawa Antonio Reyes, teman-temannya happy. Kalau saya buat happy. Dia udah aman berarti kalau udah gitu. Aman. Saya sampai anaknya sakit mau pulang lebih cepat. Iya kan? Sedangkan kita ada komitmen masih ada satu kota lagi yang harus dikunjungin, Antonio Reyes. Dia mau pulang, anaknya sakit. Kita kan orang Indonesia susah, kita nahan gitu. Walaupun di kontrak udah jelas, sponsor udah jelas, udah ada acara ngumpul, bakal besar. Tapi anaknya sakit. Dia harus pulang kan. Saya pusing waktu semalaman saya di kamar. Atau jam 12 malam ketok. Buka pintu, temennya sama Antonio, tenang Muli, kita stay di Indonesia. Ya kan? Ternyata teman cerita nih, security, temannya tuh bilang, yes, kasihan tuh Muli. Dia tuh sudah baik sama kita di sini, udah semua sekarang dia stres mikirin kamu harus balik. Akhirnya Reyes berpikiran stay. Jadi saya tahu tuh Reyes sih, temannya harus disenangin. Ada yang manajernya harus disenangin. Beda-beda lah treatmentnya. Harus istrinya aja, semua orang beda-beda. Jadi kita harus baca tuh cepet. Satu seorang promotor kan. Nah, ini intermezzo lah, cerita tambahan walaupun luar pertanyaan ya. Aman, nggak apa-apa. Seru. Ini justru yang seru. Ronaldo pada saat memang Ronaldo masih muda, nggak bisa bahasa Inggris dan agak grumpy juga jujur aja di awal-awal. Sampai sekarang memang dia grumpy kan orangnya gampang mood ya kan. Nah, itu kita harus baca sebagai promotor untuk membawa orang-orang seperti itu. Hubungannya sampai sekarang berarti baik sama Ronaldo? Saya terlalu orangnya terlalu etikal aja. Soalnya saya dapatin handphone dia, saya komunikasi sama manajernya selalu sama asisten manajernya aja. Saya waktu etikanya nggak mungkin saya nanya. Nomor tapi sekarang ini soalnya saya tanya handphonenya dia kan nggak ada salahnya punya handphonenya dia kan. Ya kan bisa ngobrol kan. Iya. Ya kan? Malah kadang-kadang orang-orang yang saya kenalin sama dia di sini yang udah ada handphonenya hubungan langsung. Duluan ya kan saya sendiri enggak. Ya kan, tapi saya kalau yang bintang-bintang selebriti bola, yang top main bola saya ada Rio Ferdinand, saya hubungan langsung. Edwin van der Sar saya hubungan langsung, ya kan. Dulu Edwin van der Sar kalau mau teks bahasa Indonesia di Twitter pasti tanya saya ini mau bahasanya bener nggak gitu ya. Sekarang dia udah ada orangnya sendiri. Ya. Oke, itu dia tadi wawancara dengan Bang Muli. Ternyata seru. Ini kayak kita ke Ultimate Team langsung ya. Oke, podcast outdoor ya. Bang Muli, terima kasih. Kita bakal langsung tanya-tanya juga anak-anak Bang Muli di sini. Izin Bang, kita mau wawancara teman-teman yang ada di sini. Semoga sukses untuk MSG. Untuk yang mau bertanya atau mau menghubungi Bang Muli bisa kemana Bang? Langsung ke Instagram aja. Instagram aja hubung itu udah pasti. Kadang-kadang kalau saya nggak follow mereka nggak bisa kelihatan. Kecuali saya cek kadang-kadang suka kelewat, tapi coba aja lah. Ya. Dicoba dulu aja. Nggak ada salahnya mencoba kan? Ya nggak ada salahnya mencoba, toh Bambang Pamungkas juga balik lagi ke Bang Muli. Itu. Yang penting. Takutnya dengan handphone saya ini orang asuransi atau orang. Oh jangan langsung handphone, jangan langsung pokoknya. Kadang-kadang udah nggak bisa dibedain sekarang ya kan. DM atau komen dulu lah. Yang pengen nanya-nanya atau pengen belajar atau pengen berbisnis langsung silakan hubungi Bang Muli di @mulimunial. Nah itu dia Instagramnya. Siap. Oke Bang, thank you ya. Kita langsung jalan lagi ke bawah. Terima kasih banyak Bang. Thank you. Kita senang-senang dulu, kita tanya-tanya. Ada dua pemain idola gua. Langsung kita ke tengah-tengah. Lu mau ikut ke gua sini? Ikut. Ada Bang Ridwan Ambon dan ada Jantra. Wah, mantap. Ini mereka adalah pemain terbaik se-Tangerang, Cisauk,
Paku Jaya Cup. Cibinong FC. Cibinong. Nah, Bang, gua ada pertanyaan buat Bang Ade Jantra sama Bang Ridwan Ambon. Siap, Bang. 2 pemain terbaik Tangerang, boleh Tangerang Selatan dan sebagainya ya. Sepanjang masa versi Bang Ridwan Ambon dulu siapa? Waduh, kalau sepanjang masa sih. Iya dari dulu, dari zaman. Ya sekarang nggak apa-apa. Dua pemain Tangsel terbaik dan Tangerang. Kalau yang pertama, kalau senior saya nih ya, udah jadi legend sini. Iya. Pertama Bang Jenal Anwar. Jenal Anwar. Air. Cari aman Ya, aja. Jenal Anwar. Zai. Bang Jai. Abangnya Omar. Abangnya Omar. Bang Jenal Anwar. Satu lagi. Buat pemain siapa nih kira-kira ya? Aduh Bang, saya pikirin dulu nih. Ini krusial nih soalnya kalau salah jawab ada yang nggak kebawa gawat Bang ada ya. Ada lagi Bang, striker Siapa? paling kuat. Siapa? Kayak Bison. Siapa? Bang Ari Priyatna. Ari Priyatna. Ini lebih ke poin ini ya. Orang Tangsel. Oke. Ari Priyatna sama Bang ini ya, tadi Bang Jayan. Parah, Bang Jupe, saudara lu parah Bang, nggak di ini. Kalau Bang Ade Legend. Bang Jupe masih main ya? Iya benar. Kita cari yang legend. Benar. Kalau dari Bang Ade Jantra siapa pemain Tangsel terbaik versinya Bang Ade Jantra? Pemain Tangsel. Dia Tangsel Tangerang dan sekitar sini deh. Kalau saya Lady Utomo. Lady Utomo. Itu CS-nya dia. Iya. Cari aman lagi. Persita. Iya. Lady Utomo satu lagi. Sama striker JK. JK. Iya, Ilham Jaya Kusuma. Ilham Jaya Kusuma. Iya, itu orang Palembang ya. Orang Palembang nggak masuk. Gua udah mikir dulu. Apa? Bang Jupe. Ahmad Juprianto. Tadi striker siapa? Arif ya. Udah 2 Arif dan Arif. Ada Priyatna. Wah ini Bang Mali. jawaban poin semua. Bang Amon, sukses di Malut ya. Amin, makasih Bang. Semoga lancar di musim ini. Amin. Bang Adi Chandra juga semoga lancar. Ini idola gue nih, dia main di Borneo, di Persita. Oh, udah 1000 klub dia. Pemain 2000 bendera. Pak, panjang perjalanan Ade Jantra. Pokoknya top, sukses buat Bang Ade sama Bang Ridwan. Amin. Mari kita jalan-jalan cari pemain lagi, oke? Dia udah males, kayaknya udah langsung tutup muka, tapi kita todong. Nah, ini dia. Iyalah. Ada Dandi Maulana dan Hanif Syahbandi di sini. Mantap. Nih pertanyaan buat Bang Dandi. Oke, siap. Bang orang Pandeglang bukan? Atau orang Pandeglang nyaho Bang. Pandeglang bos, lu orang mana nih? Sedulur. Sedulur. Ini Bang Dandi adalah orang Menes di Pandeglang. Arus Cibeo. Ya, terus juga. Arus Cibeo. Pernah main di Persija juga, pernah main di Barito, melanglang buana dia nih ya. Pokoknya kemana-mana ada Bang Dandi. Bang, pramusim Bang gimana kondisi? Udah siap buat main liga? Sangat siap sekali nih. Tinggal gimana agen saya aja nih, Bang Muli nih. Saya sudah siap sekali nih. Oke. Menuju musim berikutnya. 2 pemain MSG terbaik sepanjang masa versi Bang Dandi. Dari hati lubuk Sepanjang masa. Dari hati yang lubuk yang dalam. Ya. Hanif Syahbandi. Hanif Syahbandi yang pertama. Oke. Ada di transfer. Bukan transfer, sepatu. Yang satu lagi siapa? 2 pemain terbaik MSG sepanjang masa. Bambang Pamungkas, legend. Pelatih ini. 2 pemain Pandeglang terbaik sepanjang masa. 1 Dandi Maulana. Dan di mana kedua ada komedian Kavi. Safi. Oh bukan ya? Oh bukan ada satu. M Nasuha. Serang. Banten. Ya, masuk. Nih, 2 pemain MSG terbaik sepanjang masa nih. Lu kan generasi pertama bahkan, jadi lu tahu nih sampai sekarang. Sepanjang masa ya? Sepanjang masa. Yang tadi dia bilang benar Hanif Syahbandi. Itu terbaik nih ya. Jangan mengaku diri lah. Ganti yang lain, ulang. Ganti yang lain. Ya, nama Pamungkas, Mas BP. Itu jelas tuh. Itu setia tuh. Orang pertama MSG pertama sampai sekarang. Siapa? Oh, Mas BP ya. Terus yang kedua di Maulana. Belajar aing. Pulangnya numpang soalnya.
Aduh, jangan begitu Pak. Itu terbaik nih, serius. Baik. Itu yang bikin suasana pecah. Tanya lah, terbaiknya itu bukan di dalam lapangan aja, di luar lapangan itu terbaik itu. Attitude aman, luar biasa disiplin. Segala agen. Nev, kalau diundang ke podcast benar serius. Gak ada undangan, nggak mau dia. Dia kalau ngundang cuma timnas, sehingga ada prestasi doang. Nggak pernah ngundang kita dan. Kan? Sobat seperti Senin besok mau. Boleh kalau diundang kita Serius ya? Bener nih datang. Oke, sobat seperti pegang omongan Hanif Syabandi. Senin besok kita undang Hanif buat datang ke podcast. Oke? Janji. Saya nonton. Pandeglang Pride. Kita ada Abang David yang pernah datang ke podcast. Mari kita tanya sebentar. Abang David sehat, duduk aja kita Bang. Siap Bang. Abang David, siapa 2 pemain MSG terbaik sepanjang masa versinya Bang David Lali? Hanif Syabandi 1. Satunya Emre Tuan Kiper. Emre Don Ambon. Iya. Itu oke ya mereka ya? Ya, karena loyal sama MSG bos. Kalau 2 pemain muda terbaik MSG yang kira-kira menurut Bang David bakal berkembang di kemudian hari, Ada siapa Bang? Kemarin baru lihat ada si Ucil ya, yang di mana? Persis Solo ya. Oke. Ucil, terus satu mungkin yang nggak tahu nih timnya nanti di mana bos, bawain namanya Inyong ya, yang striker tadi. Siapa namanya? Inyong. Inyong, nama lengkapnya siapa? Aduh, Inyong nggak tahu, cuma panggilannya. tadi yang main bareng aku. Oh, yang itu. Oh iya. Itu ya calon-calon ya. Itu karena abang tahu sendiri lah, di Indonesia bukan teknik aja, yang penting karakternya tuh. Karakter juga harus kuat ya. Itu ada karakter dia ada, jadi bisa lah. Inyong ya? Iya, bisa bersaing. Oke, nanti kita tanya Inyongnya langsung. Bang David, udah siap persiapan kompetisi musim depan? Udah aman? Puji Tuhan, siap, aman. Udah gas ya pokoknya. Gas, siap. Semoga terhindar dari cedera, main bagus dan Siap, thank you. yang penting tetap bahagia. Itu tuh. Itu ya. Itu yang mahal, itu harus natural tuh, jangan dibuat-buat. Itu benar. Satu lagi apa? Kalau pengen dengerin lagunya Bang David ada di mana? Penyanyi bos. Sudah berapa lagu udah bikin? Total 15 yang Udah ada 15 lagu. Rilis. Ya nanti kalau bisa dengar yang ada barang anak-anak rap Papua sih terkenal dia dengan Kiba. Sudah tayang? Sudah, itu yang paling sering didengar orang. Apa di Spotify. judulnya? Ikhlas. Cari Ikhlas David Lali gitu. David Kiba Mansawan. David Kiba. Ya, David featuring Kiba. David Lali featuring Kiba, judulnya Ikhlas, bisa dicari di YouTube dan di Spotify ya. Ya, benar. Nah, itu dia, Abang Davidku, penyanyi memang dia. Top sudah. Bang, sehat-sehat selalu Bang. Terima kasih banyak. Bang. Terima kasih banyak. Siap. Nah, ini dia yang kata David Lali. Gue tanya siapa pemain yang bakal berkembang di kemudian hari? Yong, apa kabar? Baik coach, alhamdulillah. Siapa namanya Yong? Nama asli? Muhammad Junior Haki coach. Muhammad Junior Ya, Haki. Haki. Kelahiran? Tahun 2001, sekarang umur 24 tahun. Sekarang 24 tahun. Lahir di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Tanjung Priuk. Oh, Priuk. Asli Oh, Priuk. Kelahiran ini apa? Liga Brazil. Kali baru, Liga Kali baru. Yong, kata David Lali, Yong adalah salah satu pemain yang bakal berkembang di kemudian hari. Gimana Yong? Amin. Ya semoga aja ya coach ya. Besok rencananya main di. Oke. Semoga Yong bisa berkembang di sana. Dan pertama kali juga Yong kalau jadi bermain di profesional. Oh, ini pertama kali debut profesional. Ya, okay. Ini dia calon strikermu. Kalau kata David Lali, punya karakter itu yang paling penting. Yong, sehat-sehat selalu. Semoga karirnya panjang. Amin. Yong, percaya nggak kalau orang yang udah pernah foto dan wawancara sama gue, dia bakal masuk timnas? Amin ya Allah. Dia percaya. Oke, buat Yong kita ucapkan selamat debut di Liga dan semoga sukses terus, lancar selanjutnya. Siapa namanya tadi? Muhammad Junior Haki. Muhammad Junior Haki alias Yong. Catat nama ini. Oke, karena sebagai scouting andal dan Ripan Sport Group, saingan dari MSG, gue sudah menemukan tadi pas dilihat-lihat ada pemain bagus, tinggi dan masih muda. Langsung kita perkenalkan dia. Wes, abang namanya siapa? Yemi. Ya. Yemi kelahiran tahun berapa? 2004. Siapa nama asli? Adiyemi Mateo Olanian Makinde. Adiyemi Mateo Olanian Makinde. Nah, coba dicatat dulu nama itu karena dia sesegera mungkin akan menghiasi sepak bola nasional. Ya, ada apa? Kata Bang Mulya ada keturunan dari mana? Ya, dari Nigeria.
Oh Nigeria, oke. Siapa yang Nigeria? Papa. Papa Nigeria. Ya, Papa. Tapi lahir di sini. Lahir di sini. Dari kecil berarti udah di sini. Iya, dari kecil udah di sini. Tinggi berapa? 190. 190 cuy. Iya. Umur masih 21. 21. Ah, 21. baru 21. Iya. Oke, orang klub-klub dan timnas dan penonton Sobat Sporty, coba catat nama dia karena dia akan bakal jadi pemain. Mem, apa cita-cita ke depannya? Ya, semoga dapat menit main di tim yang banyak sama panggil timnas. Siapa pemain idola Yemi selama ini? Sejauh ini ya Sergio Ramos. Sergio Ramos. Kalau di Indonesia siapa? Di Indonesia itu Maman Abdurrahman. Maman Abdurrahman. Oke, karena posisinya sama jadi back juga ya. Karena posisinya sama. Oke, ya semoga sukses di sepak bola karirnya, terhindar dari cedera, dapat klub dan yang penting Yemi selalu bahagia dalam hidup. Terima kasih banyak ya. Doa dariku ya. Yem. Terima kasih. Sumpah ketemu legend. Ini harus dicatat. Adiksi Lenzivio. Kalau yang suka main FM sama yang suka nonton Persija udah tahu namanya. Bang Adiksi. Bang, gimana digadang-gadang sebagai the next Andri Tani dari zaman dulu sampai sekarang masih the next Andri? Enggak lah, udah biasa the next Andri Tani mah. Terakhir kemarin main Piala Dunia nih, gue lihat-lihat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa itu bang? Main apa bang? Jadi kemarin tuh kita di Baku, Azerbaijan main Piala Dunia mini football. Mini foot. Oh, itu Piala Dunia kan ya? Piala Dunianya mini football. Bang Adiksi jadi kipernya. Jadi kiper. Dia tuh di sepak bola, kemudian ganti ke futsal, ganti lagi ke mini soccer. Sebenarnya bang, passionnya ada di mana ini? Kok Di gawang. Selama itu ada gawang, olahraganya gas. Bang, 2 pemain MSG terbaik sepanjang masa versi Bang Adiksi. Mas BP Hanif Syahbandi. Mas BP Hanif Syahbandi. Tapi kemarin kan kita pernah undang Andri Tani ya ke podcast. Kata Andri Tani, wah si Adiksi masih main itu katanya. Kalau misalnya mau pensiun bilang aja pensiun lu katanya. Bir katanya, terus jangan sok pensiun tapi masih main tanggung-tanggung, itu gimana bang? Gue gantian dong pesen buat dia. Apa? Yang semangat sekarang. Oh iya ya. Pesan pesan Adiksi untuk Andri Tani, seorang sahabat nih. Sahabat yang saling sangat-sangat sayang dengan sahabatnya. Nah, apa pesannya? Semangat abangku. Oke, itu dia Bang Adiksi. Bang, sukses ya dimanapun karirnya Abang. Amin, di masa depan, entah itu jadi pelatih, pemain Piala Dunia mini soccer dan sebagainya. Amin. Keren pokoknya. Bang, ini dong buat kiper-kiper Indonesia ada pesan-pesan atau gimana? Buat anak-anak muda ya? Buat anak muda ya jangan pernah menyerah. Maksudnya jangan pernah berhenti untuk berusaha karena kita nggak ada yang tahu kapan kalian akan bersinar gitu. Jadi jangan pernah kalau sekarang belum timnas atau sekarang belum main di mana-mana ya usaha aja dulu karena kita nggak ada yang tahu. Karena gue pernah ada di momen itu di saat yang lain teman-teman gue udah timnas gue belum. Cuman pada akhirnya ya masih gue yang main bola tuh akhirnya sampai gue gitu loh, masih yang terakhir tinggal gue malah. Sabar aja artinya. Sabar aja, berusaha sabar karena kita nggak ada yang tahu kesempatan itu kan kapan datangnya. Jadi ya siap-siap terus. Terus fokus, terus siap. Terus. Itu dia. Adiksi Lenzivio, idolaku. Bang, thank you. Thank you. Sehat-sehat selalu. Ini dia sekarang Wonderkid Bekasi, Zanadin Faris. Zanadin. Timnas bos. Amin. Sak Jose. Persis Solo. Sak Jose. Gimana? Satu musim yang cukup ini ya, roller coaster di Persis Solo akhirnya bisa lolos dari degradasi di beberapa pertandingan terakhir. Gimana Din? Bisa meloloskan Solo tetap bertahan di Liga 1? Ya Mas, yang pasti ya sangat sulit sih ya di musim kemarin itu, benar-benar tertekan. Terus gimana caranya buat keluar dari zona degradasi. Terus apalagi kan udah sampai sempat emang benar-benar di bawah tuh waktu itu kan. Ya, dan itu ya di demo. Dan ya itu ya mungkin saling menguatkan aja ya Mas, satu sama lain, kayak dari senior ke junior. Terus juga junior juga pasti ngikut arahan dari senior, dan pelatih juga bagus, sangat support juga. Terus juga ya akhirnya juga kita bisa keluar dari zona degradasi dengan adanya kebersamaan, kekompakan di tim juga. Dan ya mungkin itu sih Mas. Di titik apa akhirnya Persis Solo bisa bersatu dan keluar dari jeratan degradasi itu? Di momen yang mana tuh Din, yang Zanadin pas ngerasa banget ini nih titiknya kita bakal selamat nih? Di mana ya? Mungkin pas lawan Borneo Samarinda. Oke. Ya, yang lawan Borneo. Ya, yang waktu itu menang di
di Borneo tuh. Iya. Titik itu yang bikin optimisme meningkat ya. Di situ. Sama datangnya coach ya itu berpengaruh juga. Iya, betul. Rian Miziar ada bilang apa Rian Miziar apa? Itu teman kamar saya tuh. Sumpah. Rian Miziar lu tahu nggak? Dia ngasih jersey ke gua. Iya, saya lihat. Pertandingan terakhir dia di Bandung, dia nyari-nyari aku katanya buat ngasih jersey. Akhirnya dia kirim dari Pangkal Pinang. Itu teman sekamar. Teman sekamar. Itu gimana tuh? Soalnya kan Rian Miziar salah satu pemain yang sudah malang melintang di Indonesia kan. Betul. Dia udah dari zaman dulu main udah. Gimana di akhirnya ada curhat-curhat kan selama situasi yang lumayan menegangkan itu. Itu hampir setiap malam cerita. Saling curhat, saling ngomong gimana ini caranya biar kita keluar dari situasi ini ya. Pokoknya saling komunikasi setiap malam itu. Setiap hari. Hampir setiap hari. Cerita ya pasti. Ada momen yang Rian Miziar nggak mau ikut yang keliling. Iya keliling itu ya, dia akhirnya ditarik-tarik gitu kan. Benar. Tapi mentalitasnya oke ya. Wah, top. Mentalitas sebagai senior oke abang-abang ya. Top banget. Dan semoga karirnya sukses di timnas juga. Amin. Karena kita masih butuh liukan-liukan Zanadin Faris. Aku juga mau tanya satu lagi. Dua pemain terbaik MSG versinya Zanadin siapa? Sepanjang masa dari dulu sampai sekarang boleh. Saya baru gabung MSG. Yang apa sebut aja yang kira-kira. Mungkin ya di senior juga Bang. Kalau saya pengen ya sama Bang Adip. Hanif Syahbandi. Ya, terus sama panutan Hanif Syahbandi. Sama Bang Iksan. Bang Iksan. Ya, kan sama-sama gelandang juga. Iya, sama-sama gelandang. Bisa saling belajar sama mereka sih. Harapan Janadin untuk karir Janadin ke depan? Ya, semoga makin sukses saja sih Mas dan tidak cepat puas. Nah, itu yang penting, tidak cepat puas dan kalau kata Bang Mul, integritas. Janadin, sehat selalu ya. Yang penting happy terus. Pokoknya main dimanapun Janadin, main di klub apapun, di timnas dimanapun, yang penting selalu happy, selalu enjoy menikmati sepak bola. Itu yang paling penting. Betul. Janadin Faris, idola gua ini. Kita sudah ketemu Coach Yongki Aribowo. Mantap. Pahlawan kita, bola ditendang, masuk ke gawang, sorak-sorak. MSG gue balik. Coach Yongki. Gimana Coach? Anak-anak persiapan sampai ini udah hari terakhir persiapan kan? Iya. Dari awal gimana kondisinya? Ya alhamdulillah ya. Semoga banyak pelajaran yang dipetik pemain-pemain sehingga bisa kebawa nanti dalam tim. Jadi ini udah fix banting setir jadi pelatih nih? Insya Allah udah. Sudah fix? Sudah. Jadi ketika pramusim anak-anak jaga kondisi dengan latihan, Mas Yongki jaga kondisi dengan melatih? Siap. Biar ilmu apa yang kita dapat di tim-tim sebelumnya bisa kita salurin lah. Nggak hilang. Kalau pramusim gini apa aja Mas programnya? Berarti cuma berapa? 3 mingguan ya? 3 mingguan. Mungkin dari kick off kemarin tentang perception anak-anak biar lebih enak dalam membantu mereka dalam pertandingan. Oke. Yang pertama, 2 pemain MSG yang bakal potensial di masa depan siapa menurut Mas Yongki? Ada Yong junior Haki. Oke. Yong ya? Iya, Yong. Satu lagi? Diar. Iya. Siapa nama Diar? Irfan Diar. Yang kemarin main di Persikabo. Itu bakal potensial di masa depan ya? Insya Allah. Itu kan yang pemain muda. Kalau pemain MSG terbaik sepanjang masa versinya Mas Yongki siapa? Hanif Syahbandi. Satu Hanif Syahbandi, satu lagi? Ihsan Pratama. Itu jadi pemain terbaik MSG versi Mas Yongki. Mas Yongki, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus di karir kepelatihannya. Amin doanya. Dulu pernah masuk timnas. Amin. Ketika jadi pemain, semoga masuk timnas juga ketika jadi pelatih. Amin. Itu yang paling penting. Terima kasih. Semoga bahagia terus. Amin. Sehat. Yongki Aribowo, Wonder Kid. Smart Sporty, itu tadi wawancara. Dari mana aja? Wawancara lo dari mana? Gua tadi sibuk di sana. Sibuk? Ketiduran. Pagi banget soalnya. Dia kurang berintegritas nih kalau kata Bang Muli. Jadi lu tahu kan kalau pemain-pemain ketika pada pramusim tuh capeknya seperti apa? Iya, gua aja nih lihat jam 11 baru beres dari jam 6 jam 6 pagi. Kita dikasih tahu mainnya jam 8. Kita datang jam 7. Ya mereka jam 6 udah pada datang. Jam 11 nih sekarang udah briefing terakhir, abis ini katanya mau pada makan bareng, kita diajak makan sebenarnya. Oh gitu. Serah deh, ntar kita lihat dulu deh. Kita lihat makan apa, tapi Jadi lu kemana aja, Coach?
Ke Ade Jantra, teman-teman lama. Oh, ini salah satu pemainnya. Bukan itu. Oh, itu. Anak bos. Ke teman-teman lama gua yang dulu kita tonton main bola. Yang dari kecil itu ya? Enggak juga. Pokoknya nonton, ketemu ngobrol-ngobrol sebentar, terus ya tanya-tanya MSG itu gimana. Yang jelas kayak gitu Sobat Sporty. Jadi atlet itu agak berat memang. Jadi nggak cuma yang kelihatannya di TV aja. Ya. Oh, lo kok capek 90 menit? Nah, lalu cuma main doang, habis itu dibayar enak kayak gitu ternyata. Ini kayak gini, pramusimnya aja liga belum mulai, belum pramusim klub, mereka udah pramusim sendiri, pramusim mandiri. Habis gini mereka pada pulang lagi ke klub masing-masing. Pramusim lagi digembleng, baru pembentukan tim, baru ikut liga. Nah, jadi kan sebenarnya tuh nggak ada istirahatnya sebenarnya. Nggak ada istirahat. Istirahat itu cuma bentar banget. Ya makanya melawan jenuh kayak gitu kan harus siap juga. Nah, terus kemudian tadi kita udah wawancara dengan ada yang pemain timnas, ada yang udah nggak timnas, ada Yongki dari jadi pemain sampai jadi pelatih. Ya kayak gitulah kira-kira siklus menjadi pemain bola. Ada pemain-pemain muda yang belum dapat klub, yang baru masuk profesional sekarang gitu. Ada yang udah pensiun nggak jadi pelatih atau ini tapi masih di dunia bola juga masih. Jadi kira-kira itulah siklusnya. Jadi terima kasih sudah menontonin kita. Terima kasih juga buat MSG Monial Sports Group sudah mengizinkan kami liputan kita juga ke sini. Jadi kita memberikan wawasan juga. Ternyata pemain tuh kalau lagi off season ngapain sih? Dan tugas agen tuh ngapain aja sih gitu. Dan ketika jadi pemainnya ngapain aja sih? Ya udah cukup terbuka sekarang ada rekamannya. Kan, itu yang paling banyak nih yang mungkin gue pengen jadi pemain bola tapi nggak sanggup ya. Nggak talentanya nggak ini, tapi ternyata bisa juga di dunia bola, bisa jadi agen, bisa jadi manajer, bisa jadi apa aja, banyak. Bisa jadi podcaster, banyak. Yang penting kalau kata Bang Muli tetap jadi manusia yang berkualitas, itu yang paling pentingnya. Integritas mental. Oke, terima kasih juga buat semua, Dandi Maulana, Adik Silen Zivio, Hanim Syahbandi, Zanadin Faris, terima kasih ya sudah nemenin kita. Semua Bang Muli pastinya terima kasih banyak. Dan buat semua agen-agen yang lain, Anda mau Agen Agung. Ntar kita ke sana. Agen Agung. Pokoknya terima kasih banyak sudah mengizinkan kami. Sampai jumpa lagi di WD edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.